Sekutu Amerika Serikat di negara Teluk pasang badan untuk Iran di tengah ancaman serangan Amerika Serikat ke Teheran. Dari Riyadh hingga Doha, mereka senada menolak wilayahnya dijadikan pangkalan serangan terhadap Iran. Negara-negara Arab tersebut juga mendesak negeri Paman Sam mengurungkan rencana pengerahan militer terhadap rezim Islam tersebut. Dukungan ini menjadi hal tak terduga yang keluar dari negara-negara Arab Teluk sekaligus sekutu dekat Amerika Serikat. Lantas, dari mana saja dukungan datang untuk Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Gulf News, Arab Saudi telah memberitahu Iran bahwa mereka tidak akan mengizinkan wilayah udara atau teritorialnya digunakan untuk menyerang Iran. Selain itu, Riyadh juga tidak akan menjadi bagian dari aksi militer apapun terhadap Teheran. Informasi itu disampaikan oleh dua sumber yang dekat dengan pemerintah kerajaan Rabu 14 Januari 2026. Pernyataan Saudi muncul di tengah ancaman Washington terhadap Teheran jika mereka melakukan tindakan keras terhadap para demonstran. Di lain sisi, Qatar yang menjadi rumah terbesar pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah mengatakan pemindahan sebagian personel dari pangkalan udara Al-Udeid dilakukan sebagai respons ketegangan regional yang terjadi. Langkah-langkah lain juga tengah dilakukan untuk memastikan perlindungan infrastruktur penting dan fasilitas militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari dalam konferensi pers mengatakan, eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Iran akan memiliki konsekuensi serius bagi kawasan tersebut. Oleh karena itu, Majid menyatakan Doha ingin menghindari ketegangan antara kedua pihak tersebut. We know that any escalation of the sort that you described would have catastrophic results in the region and beyond, and therefore we want to avoid that as much as possible. The talks continue, our calls continue. There is no specific effort that I can point to right now, but we are involved in talking to all parties, obviously with our neighbors and our partners in the region to find a diplomatic. Kantor media internasional Qatar mengatakan negaranya harus terus menerapkan semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga negara dan penduduknya. Kesultanan Oman juga menyarankan pemerintah Trump untuk tidak menyerang Iran. Selain Arab Saudi dan Qatar, sekutu-sekutu Amerika Serikat dari negara Teluk lain juga menyuarakan hal senada. Mereka khawatir akan dampak buruk dari potensi serangan Washington terhadap Teheran. Beberapa di antara mereka secara terbuka dan diam-diam melobi agar Washington memilih jalur diplomasi terkait ketegangan yang terjadi. Melansir The New York Times, para analis menilai pemerintah negara-negara Teluk yang terlibat dalam konflik tidak langsung dengan Iran tidak mendukung aksi militer Amerika di sana. Hal tersebut karena kekhawatiran monarki-monarki di Teluk bahwa efek domino dari meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-Iran atau kemungkinan kegagalan negara di Iran akan membahayakan keamanan mereka sendiri. Selain itu, negara-negara tersebut juga tidak mau merusak reputasinya sebagai tempat perlindungan yang aman bagi bisnis dan pariwisata di kawasan tersebut. Alasan lain adalah beberapa pemerintah negara Teluk yang memandang Israel, musuh bebuyutan Iran, sebagai negara agresif dengan misi mendominasi Timur Tengah. Mereka percaya Tel Aviv bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas regional daripada Iran yang sudah melemah. Asisten Profesor Sejarah di Universitas Kuwait, Badr Al-Saif mengatakan, pembawaan Iran bertentangan dengan perhitungan dan kepentingan negara-negara Teluk Arab. Menurutnya, menetralisir rezim saat ini baik melalui perubahan rezim atau konfigurasi ulang kepemimpinan internal, berpotensi berujung pada hegemoni Israel yang tak tertandingi yang tidak akan menguntungkan negara-negara Teluk. Direktur Proyek Teluk dan Semenanjung Arab di International Crisis Group, Yasmin Farouk mengatakan, negara-negara Teluk khawatir tentang kekacauan yang akan ditimbulkan oleh perubahan rezim di Iran di kawasan tersebut dan bagaimana Israel mungkin menggunakan kekosongan tersebut.
Kawasan Teluk kini berada dalam situasi rawan konflik dengan negara-negara regional. Arab Saudi, Qatar hingga Oman memilih menjaga jarak dan menolak wilayahnya digunakan sebagai jalur serangan Amerika Serikat ke Iran. Hal itu menunjukkan sikap hati-hati agar tidak terseret konflik langsung. Langkah antisipatif Qatar dan peningkatan kewaspadaan Amerika Serikat mengindikasikan bahwa resiko eskalasi regional sangat nyata. Negara-negara Teluk Arab termasuk Sekutu Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran mereka bukan hanya soal resiko perang regional, tetapi juga potensi kekacauan jika Iran melemah atau runtuh yang bisa membuka jalan bagi dominasi Israel dan mengganggu stabilitas ekonomi serta keamanan kawasan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.